bagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Andi Syafari selaku akademisi dan juga advokat yang sudah saja, maka kita lihat bagaimana pandangan dari Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Agama Suci Zakaria SSC MH. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Mas Pak Hamdan. Apakah suara saya sudah bisa didengar dengan baik? Baik, Yang Mulia, sangat jelas. Alhamdulillah. Jadi meskipun di perbatasan, alhamdulillah suara kami bisa didengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini saya bisa hadir di webinar ini. Terima kasih kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Jakarta atas undangan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan acara yang istimewa ini menjadi acara yang penuh manfaat dan berkah, baik khususnya untuk STAI Darun Najah Jakarta, juga untuk mahasiswa serta para dosen masyarakat umum yang hadir di webinar yang luar biasa ini. Di kesempatan yang mulia ini, insya Allah saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sahrani tadi, Bapak Andi Sahrani tadi, luar biasa yang beliau sampaikan, dan secara umum sudah mengcover tentang peluang dan tantangan dari alumni program studi hukum keluarga Islam itu sendiri. Dan sebelumnya supaya kita agak fresh sedikit, saya akan mengajak adik-adik mahasiswa khususnya untuk bermain Kahoot kurang lebih 5 menit sebagai ice breaking. Meskipun tidak bertatap secara langsung, mudah-mudahan ini bisa menambah semangat dan konsentrasi kita sebelum saya lanjutkan materinya. Saya akan share screen. Baik, kita tunggu sejenak. Ini sebetulnya adalah materi dasar saja tentang hukum keluarga Islam, supaya kita bisa lebih konsentrasi lagi untuk sebagai ice breaking saja. Silakan Bapak Ibu adik-adik semua untuk membuka di gadgetnya atau di komputernya kahoot.it, kemudian silakan dimasukkan PIN dan namanya. Ya, Yang Mulia. Game PIN. kahoot.it. Kalau sudah nanti dimasukkan PIN-nya 7930022, kemudian dimasukkan namanya, kemudian bisa bergabung. Ya, sudah ada 4 peserta. Nanti kalau sudah sekitar 30 bisa kita mulai. Tidak harus kita tunggu semuanya, karena lumayan peserta kita ini ada 98 partisipan termasuk panitia. Saya apresiasi yang luar biasa untuk panitia penyelenggara acara yang luar biasa ini. Ya, sekali lagi mungkin ada yang baru melihat screen, silakan untuk membuka Kahoot-nya di HP-nya masing-masing atau di laptopnya, kemudian dimasukkan
PIN dan namanya. Sudah ada 9 yang bergabung. Ya, kita tunggu 1 menit lagi untuk kita mulai permainan kita. Silahkan join di www.kahoot.it, kemudian masukkan PIN-nya 7930022 dan kemudian silahkan dimasukkan namanya. Baik, kayaknya mungkin banyak yang belum bisa bergabung ini. Kita mulai saja biar waktu kita masih bisa maksimal nanti selanjutnya. Baik, silakan siap-siap, Pak Ibu. Ya, masuk ke pertanyaan pertama. Berikut ini adalah sinonim dari kata an-nikah, kecuali. Iya, ternyata masih ada yang menjawab belum tepat. Jadi an-nikah itu kan sinonimnya az-zawaj atau al-jima atau al-wat'u. Jadi di sini kecuali kita harus teliti. Jadi yang benar adalah ar-rujuk. Tidak apa-apa. Najibah Rafiki yang nomor 1. Next, masih ada kesempatan berikutnya. Dalam lomba lari Anda berhasil mendahului pelari kedua. Saat ini Anda berada di posisi berapa? Ya, ternyata banyak yang menjawab tepat. Saat ini berada di posisi kedua. Kalau ada yang menjawab saat ini berada di posisi pertama, 3 orang yang menjawab keliru. Karena kalau kita mendahului pelari kedua, di depan kita masih ada pelari nomor 1, sehingga kita berada di posisi kedua. Oke, next. Sudah berganti ke Bu Badriah. Selamat. Pertanyaan berikutnya. Bila Anda ingin mengajukan izin poligami, maka Anda dapat pergi ke. Semakin cepat menjawabnya, maka semakin tinggi scoringnya apabila benar. Iya, masih ada yang menjawab di pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Kalau ini sudah lain wilayahnya, ya tentu saja ke pengadilan agama. Oke, next. Wah, ini Haura sudah mengungguli. Next, pertanyaan nomor 4. Al-masyaqqatu tajlibu.
Ya, tersisa 2 detik lagi. Iya, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Masih ada yang menjawab at-tafsir ya. Mungkin maksudnya taisir tapi salah pencet. Baik. Ya, ternyata Mutiara mulai mengejar. Oke. 3 soal terakhir. Berikut ini adalah bidang-bidang yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Kecuali, hati-hati, kecuali. Ya, 3 detik lagi. Iya, hukum ekonomi syariah tidak diatur dalam kompilasi hukum Islam, dia diatur tersendiri dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi kompilasi hukum Islam memuat 3 bidang, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan perwakafan. Baik. Oke, 2 soal terakhir. Siapakah Ketua Mahkamah Agung saat ini? Baik, yang benar adalah Dr. H. Muhammad Syarifuddin. Ada yang jawab Profesor Bagirmanan itu mantan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian ada Profesor Hatta Ali itu juga mantan. Kemudian ada yang menjawab Profesor Mahfud MD, 2 orang. Beliau dulu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, saat ini Menko Polhukam. Baik, ini untuk pengetahuan kita bersama bagi yang masih keliru. Oke, terakhir. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sebagai mahasiswa atau alumni hukum keluarga Islam, jiwa sastranya juga tetap harus diasah. Oke, hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Kahutnya selesai. Masih juga ada yang cukup sekian dan tanda terima, cukup sekian dan kasih terima, cukup sekian dan terima tanda, dan seterusnya. Baik, kita lihat. Silahkan kalau mau di screenshot. Ya, nomor 3 ada Mas Taufik. Kemudian ada Kak Najibah. Kemudian Haura, ini tidak asing ini yang nomor 1 ini. Baik, terima kasih sudah mengikuti permainan Kahoot kita. Baik, kita akan lanjut ke materi saya. Baik, saya bikin materi simpel saja. Oke. Kok nggak bisa saya ini kan? Sebentar. F5. Sudah tadi udah. Nggak bisa dibesarkan. Gimana ini? Masih bersama kita. Oke, sudah bisa ya. Oke, Pak Samsul. Yang tanpa video. Ya, bisa dilihat. Saya sudah share screen. Belum yang mulia, keluar. Oh, belum ya. Tadi sempat keluar tadi ya. Oke, iya. Siap. Oke. Ya, saya mau besarkan ini. Ya. Bisa ya? Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Baik. Jadi berbicara tentang peluang dan tantangan profesi hukum keluarga Islam. Oke, saya ulangi. Berbicara tentang peluang dan apakah suara saya sudah bisa didengar dengan baik? Bisa, sangat jelas. Oke, baik. Jadi ini materi saya, kemudian saya perkenalan sedikit.
Tadi saya Samsul Zakaria, lahir di Lampung Barat 9 Februari 1992. Ini Facebook saya, email saya. Silahkan kalau ada yang ingin berkontak atau menjalin komunikasi lebih jauh kaitannya dengan dunia peradilan dan beberapa hal kaitannya dengan penerimaan calon hakim. Kalau ingin tahu lebih jauh tentang materi dan lain-lainnya, insya Allah saya siap untuk sharing. Ini kok ada yang coret-coret ini, Mas Hamdan ini? Kurang tahu, Pak. Oh, siapa ini? Gimana cara menghapus coretan? Sudah ya? Oke. Baik. Ya, itu profil saya. Nanti saya share materi saya yang sederhana ini ke panitia supaya bisa disampaikan ke peserta atau mahasiswa yang lain. Silahkan, saya terbuka untuk berkomunikasi lebih jauh karena tentu saja forum yang terbatas ini sangat singkat untuk berbicara lebih banyak tentang dunia peradilan, termasuk pengalaman-pengalaman kami ketika dulu mengikuti tes calon hakim, termasuk juga ketika mengikuti... Halo? Oh, jelas ya. Sudah jelas lagi ya? Sudah, ini kenapa coret-coret ya? Juga kurang tahu nih, Pak Samsul. Oh iya, tapi sudah hilang, coretannya sudah hilang ini. Hilang. Oh ya, siap-siap. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, sekali lagi kalau ingin berkomunikasi lebih jauh para mahasiswa, saya terbuka, silahkan nanti bisa juga mengunjungi tulisan-tulisan saya yang ada di samsulzakaria.blogspot.com. Ini moto hidup saya, hidup adalah perihal melangkah dan muhasabah. Saat ini saya bertugas sebagai Hakim Pengadilan Agama Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang disampaikan Pak Andi Syafrani tadi, bahwa saat ini banyak pengadilan-pengadilan baru yang kemudian dibuka karena pemekaran, sehingga ini adalah peluang besar bagi alumni hukum keluarga Islam untuk menyiapkan diri untuk mengikuti penerimaan calon hakim. Dan betapapun demikian, sesungguhnya alumni hukum keluarga Islam ini tidak terbatas hanya menjadi hakim saja. Di pengadilan itu juga ada jurusita, ada juga panitera, panitera pengganti, panitera muda hukum, dan seterusnya, yang itu semua juga adalah bidang yang bisa dimasuki oleh para alumni hukum keluarga Islam yang saat ini juga luar biasa karena secara gelar juga kita gelarnya sudah sarjana hukum. Tentu di satu sisi ini adalah peluang, tetapi juga sekaligus tantangan, artinya harus sesuai antara gelar dengan keilmuan serta kompetensi yang kita miliki. Baik. Kemudian kita kalau berbicara dunia peradilan yang kemudian kita kaitkan dengan hukum keluarga Islam itu sendiri, sesungguhnya saat itu pengadilan agama itu berada di Departemen Agama. Saat itu disebut Depak. Tapi kemudian belakangan tidak lagi disebut departemen, tapi menjadi kementerian. Tetapi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, di situ kemudian pembinaan teknis yudisial dan non-yudisial lembaga-lembaga peradilan, termasuk pengadilan agama di bawah Mahkamah Agung. Kalau saat itu masih dualisme, pembinaan teknis yudisialnya di bawah Mahkamah Agung, tetapi kemudian non-yudisialnya seperti kebijakan masalah penggajian, masalah-masalah kemudian training-training untuk penguatan bidang non-yudisial itu masih di bawah Kementerian Agama atau Departemen Agama. Tetapi sejak munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut tentang kekuasaan kehakiman, maka saat itulah pengadilan agama sudah berada di bawah Mahkamah Agung bersama dengan tiga pengadilan lain, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Itulah yang kemudian disebut dengan istilah One Roof System of Justice atau One Roof Judicial System. Jadi sistem pengadilan satu atap. Nah, ini menjadi penting saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa ataupun alumni serta Bapak Ibu sekalian, momentum satu atapnya pengadilan agama di bawah Mahkamah Agung bersama dengan pengadilan lain itu adalah dalam rangka untuk memberikan satu kesempatan sekaligus menjadi satu peluang besar
bagi para hakim di lingkungan peradilan agama bahwa kita memang sudah satu atap. Dari sisi pembinaan, dari sisi penggajian itu sama. Jadi kalau ditanya gajinya hakim pengadilan agama sama pengadilan negeri apakah beda? Kalau gaji resmi dari negara beserta tunjangannya sepanjang pangkat dan golongannya sama itu pasti sama. Tetapi masalah pendapatan lain seperti Pak Andi tadi selain sebagai pengacara juga dosen, kurator dan sebagainya itu urusan lain. Tapi yang resmi dan kalau kita berbicara masalah profesi maka itu sama karena kita sudah berada di satu atap. Termasuk ketika ada pembinaan, ketika ada rapat koordinasi atau rakor, nanti juga akan kami jelaskan, setiap tahun Mahkamah Agung itu mengadakan rapat antar kamar, rapat koordinasi kerja, itu rapatnya sama, tetapi nanti dibagi di spesifikasi masing-masing peradilan. Jadi ada bidangnya di pengadilan, di bidang kamar agama, ada kamar pidana, kamar perdata, kamar militer, kamar tun, dan seterusnya. Jadi ketika kita sekarang berbicara masalah hakim, maka sesungguhnya hakim pengadilan agama itu juga sudah setara, juga sudah selevel dengan hakim yang ada di pengadilan negeri maupun di pengadilan militer dan tata usaha. Tetapi problemnya adalah nanti saya jelaskan di bagian yang ke akhir, juga menjadi kegelisahan kita bersama sebagaimana disampaikan Pak Hamdan tadi, di mana alumni-alumni dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum yang juga sama gelarnya dengan Hukum Keluarga Islam sama-sama SH, mereka bisa masuk untuk menjadi hakim di pengadilan agama, tetapi kita meskipun gelarnya sudah SH, sementara belum dibuka kerannya untuk menjadi hakim di pengadilan negeri ataupun pengadilan tata usaha. Sementara kompetensi, kemudian materi-materi ajar yang diajarkan di perkuliahan sesungguhnya juga tidak kurang-kurang. Meskipun betul yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, bahwa dari sisi muatan SKS, barangkali memang perlu ditinjau ulang. Tetapi belakangan yang saya tahu, seperti saya kebetulan alumni Universitas Islam Indonesia, sama juga dengan Pak Hamdan, sebetulnya dalam review kurikulum dan perubahan kurikulum kita sudah mengarah ke sana. Bagaimana kemudian kita muatan kurikulumnya setara atau bisa mengimbangi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum, karena secara gelar kita sudah gelarnya adalah SH. Dan ini sebetulnya bagi mahasiswa hukum keluarga Islam seperti yang disampaikan Pak Andi tadi memang harus PD. PD itu harus dibarengi dengan penguatan keilmuan dan kompetensi, karena sesungguhnya kita ini adalah SH yang plus. Kalau teman-teman di Fakultas Hukum, mereka sarjana hukum, mungkin belajar warisnya hanya sekilas pengantar hukum Islam saja, tetapi kalau kita ini sesungguhnya double yang harus dipelajari, sehingga kita sesungguhnya harus lebih mantap lagi, harus lebih pede. Seperti saya dulu ketika mahasiswa magang di pengadilan agama juga sekaligus kita belajar tentang proses peradilan di pengadilan negeri. Sehingga kalau ini memang betul-betul diseriusi, ditekuni, maka menjadi satu peluang besar dan mudah-mudahan ke depannya keran bagi alumni-alumni dari hukum keluarga Islam kalau memang kita bisa lulus dalam tes penerimaan calon hakim untuk menjadi hakim pengadilan negeri, karena kita memang ingin fokus di sana untuk memberikan satu pencerahan untuk berkiprah di lingkungan peradilan umum. Saya pikir itu adalah hal yang mungkin-mungkin saja. Baik. Kemudian ini penting juga saya sampaikan bahwa sejak tahun 2011 melalui keputusan nomor 142, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan, yaitu tentang adanya sistem kamar di Mahkamah Agung. Jadi dengan adanya sistem kamar ini, maka menjadi lebih spesifik. Kalau dulu memang hakim-hakim itu, hakim-hakim di kamar agama, misalnya hakim-hakim agung di yang berasal dari lingkungan peradilan agama, itu bisa mengadili perkara-perkara perdata. Tetapi dengan adanya sistem kamar ini dia lebih spesifik, bisa mengadili tetapi hanya sebagai anggota. Jadi tidak boleh tiga-tiganya adalah hakim agung kamar agama yang kemudian mengadili perkara perdata. Ini bukan berarti mengecilkan kompetensi ataupun kemampuan dari hakim agung di kamar agama, tetapi dalam rangka untuk
spesifikasi tadi supaya lebih jelas, supaya lebih fokus. Sehingga dengan adanya sistem kamar ini, para hakim agung itu dikelompokkan dalam 5 kamar, yaitu kamar perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Nah, sehingga nanti masing-masing kamar ini dipimpin oleh ketua kamar. Bagaimana saat ini adalah yaitu Yang Mulia Dr. Amran Suadi sebagai ketua kamar agama kita. Kemudian yang berikutnya perlu saya jelaskan juga, ini sebetulnya perbedaan di satu sisi perbedaan, tetapi juga sebetulnya sama-sama peluang. Jadi antara hakim dan dosen itu sebetulnya memiliki peluang yang sama dalam konteks peradilan di Indonesia. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena seorang hakim, apalagi kalau sudah bergelar S2, dia memiliki peluang untuk mengajar, untuk menjadi dosen. Dan saya pikir di kampus manapun seperti kami di Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, STAI Natuna, di sini juga ada program studi hukum pidana Islam kalau tidak salah. Juga di situ juga banyak muatan-muatan tentang hukum keluarga Islam yang juga kita bisa berpeluang menjadi dosen di sana. Sebaliknya, dosen pun di dalam konteks perundang-undangan kita dimungkinkan untuk menjadi hakim agung. Makanya di sini disebut ada hakim karir dan hakim non karir. Hakim karir itu adalah calon hakim agung yang berasal dari dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Artinya orang yang dari sejak awal menjadi hakim, kemudian dia menjadi hakim tinggi, dan memenuhi spesifikasi tertentu, dia bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon hakim agung yang bertugas mengadili perkara-perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Tetapi juga ada juga yang namanya hakim agung non karir. Maksudnya adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Jadi dosen yang sudah bergelar doktor, seperti disampaikan Pak Andi juga tadi, yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun, dan juga minimal gelarnya S2, tentu saja diprioritaskan yang sudah S3 maupun sudah profesor untuk bisa menjadi hakim agung. Nah, ini artinya juga tidak menutup kemungkinan bagi para mahasiswa saya sebetulnya ingin jadi hakim misalnya. Tapi karena satu dan lain hal, karena pendaftaran calon hakim ini sampai sekarang juga belum buka misalnya, kemudian lanjut S2 jadi dosen dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan suatu saat memiliki kesempatan untuk langsung jumping menjadi hakim agung, misalnya seperti itu. Dan sebaliknya, ketika adik-adik misalnya, rekan-rekan itu memiliki passion dalam dunia mengajar, tapi misalnya tahun ini atau tahun depan ada pembukaan hakim, itu tidak usah kemudian berkecil hati, kalau jadi hakim saya tidak bisa ngajar. Tidak seperti itu. Alhamdulillah saya meskipun sebagai hakim di pulau terkecil juga alhamdulillah sering mengisi seminar, webinar di kampus UII, di komunitas-komunitas dan seterusnya. Artinya peluang untuk mengembangkan keilmuan serta berbagi apa yang kita miliki itu tidak tertutup dengan menjadi hakim. Tentu saja sebagai hakim itu harus ada kode etik dan pedoman perilaku yang harus dipatuhi, yang itu juga harus dipegang secara teguh. Baik. Kemudian berikutnya kaitannya dengan local wisdom. Bahwa sebagai seorang hakim itu kita dituntut untuk mengikuti dan memahami, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Nah, ini penting. Di satu sisi ini adalah peluang bahwa kita di kampus, di perkuliahan diajari tentang usul fikih, kemudian tentang kaidah-kaidah fikhiyah dan lain sebagainya, yang sebetulnya itu adalah tujuannya untuk mengasah logika kita, logika berpikir kita. Kemudian kita diajari tentang perbedaan mana yang tekstual dan mana yang kontekstual, bahwa an-nusus mutanahiyah, bahwa teks-teks hukum, teks-teks syariah itu terbatas, wal waqa'i' ghairu mutanahiyah, sementara realitas yang terjadi di masyarakat tidak terbatas. Nah, ini relevan dengan apa yang dimaui oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, saat ini banyak juga yang masuk di pengadilan agama itu perkara-perkara kaitannya dengan dispensasi kawin. Nah, di mana dengan adanya perubahan undang-undang tahun 74 itu, bahwa saat ini usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan itu kan 19 tahun. Kalau dulu perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Saat ini sudah diubah menjadi semuanya harus 19 tahun. Nah, konsekuensi dari adanya perubahan tersebut adalah banyaknya kemudian melonjaknya perkara dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama. Karena usianya belum 19 tahun yang perempuan misalnya, tetapi kemudian mereka harus menikah dan akhirnya minta dispensasi ke pengadilan. Kalau kita merujuk pada tafsir undang-undang, tafsir secara tekstual undang-undang, perkara dispensasi kawin yang bisa dikabulkan itu ketika sudah terdapat keadaan yang mendesak, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kemudian kita memberikan izin kepada pihak mempelai untuk menikah meskipun usianya belum cukup. Kalau kita hanya memahami undang-undang tersebut secara tekstual, maka ketika yang mengajukan perkara dispensasi kawin itu misalnya tidak memiliki alasan yang mendesak, maka tidak bisa dikabulkan. Dan alasan mendesak yang dimaksud undang-undang yaitu alasan yang tidak ada pilihan lain, dan arahnya itu adalah kalau sudah hamil duluan. Nah, ini di satu sisi kemudian kita juga bisa memahami kalau begitu, kalau tidak hamil duluan tetapi sudah semakin sangat erat hubungannya, kemudian dikhawatirkan terjadi zina dan seterusnya, berarti tetap tidak bisa dikabulkan. Nah, ini kalau kita patokannya hanya teks undang-undang secara saklek dan kaku, maka arahnya akan seperti itu. Tetapi kalau kita kaitkan dengan logika ini, bahwa kita juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, di mana masyarakat kita ini adalah masyarakat yang religius, masyarakat-masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di lingkungan tertentu, itu biasanya kalau laki-laki dan perempuan sudah terlalu dekat, itu akan menimbulkan fitnah, akan jadi omongan dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kalau kita kemudian pahami dan kemudian renungi, bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara-perkara dispensasi kawin, betapapun mempelai perempuannya belum hamil. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah salah satu peluang sekaligus tantangan bagi mahasiswa hukum keluarga Islam yang harus lebih cepat mengambil langkah untuk menyiapkan diri. Bagaimana kemudian kita memahami realitas kehidupan masyarakat yang sangat tidak terbatas itu, tetapi kita juga harus menghargai teks-teks undang-undang, teks-teks yang dilahirkan oleh para ulama untuk menjadi pedoman kita dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapkan kepada kita. Nah, baik. Dan berikutnya, saya juga setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, bahwa sebetulnya peluang alumnus hukum keluarga Islam ini sangat luar biasa sekali, meskipun peluang tersebut juga harus dipahami juga sekaligus sebagai tantangan, karena untuk memasuki medan juang di masyarakat, kita harus menyiapkan ilmu dengan sedemikian rupa, harus membekali diri kita dengan ragam keilmuan, karena di masyarakat biasanya kalau sudah diketahui dia adalah gelarnya misalnya, kalau dulu misalnya SHI atau SSI, atau orang tahu dia alumni STAI Darun Najah atau alumni UIN atau alumni UI dan seterusnya, pasti akan diberikan tugas-tugas di masyarakat yang itu tidak diberikan kepada mahasiswa atau alumni dari perguruan tinggi umum. Nah, itulah yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih. Karena selain kita juga belajar tentang ilmu hukum, sebagaimana yang dipelajari oleh mahasiswa dari mahasiswa ilmu hukum, juga kita memahami dan mempelajari ilmu-ilmu syariah yang juga menjadi bekal kita di masyarakat. Seperti saat ini kami di Kabupaten Natuna juga terlibat menjadi salah satu pengajar dalam kursus calon pengantin yang kita namai dengan Garnis, keluarga harmonis. Nah, ini ternyata juga salah satu bidang garap
dari kita alumni hukum keluarga Islam yang memang kita belajar tentang konsep keluarga yang terbaik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang ideal dan seterusnya tersebut, sehingga kemudian alhamdulillah bisa terlibat dalam sebagai salah satu pengajar dalam garnis atau keluarga harmonis tersebut. Nah, ini saya ingin berbagi sedikit kepada adik-adik, rekan-rekan semuanya, juga mungkin Bapak Ibu dosen yang punya saudara, anak, ataupun bisa disampaikan ke mahasiswanya tentang skema penerimaan calon hakim. Jadi kebetulan saya penerimaannya dulu tahun 2017, dan ini Pak Hamdan sudah sering WA saya, apakah sudah ada informasi awal tentang penerimaan tahun ini dan seterusnya. Sampai sejauh ini memang belum ada, tetapi kemungkinan itu ada karena memang hakim itu kalau jaraknya terlalu jauh penerimaannya nanti juga akan terjadi kekosongan. Karena sebagaimana yang disampaikan Pak Andi tadi, pengadilan bertambah. Sekarang ini kami di Pengadilan Agama Natuna masuknya Provinsi Kepulauan Riau, tapi pengadilan tinggi agamanya masih Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru itu membawahi Riau dan Kepulauan Riau, karena Kepulauan Riau belum memiliki pengadilan tinggi agama, dan ini masuk prolegnas tahun 2021. Itu artinya tidak akan lama lagi Provinsi Kepulauan Riau akan memiliki pengadilan tinggi agama. Dan kalau sudah memiliki pengadilan tinggi agama, kemudian misalnya Natuna nanti akan pecah menjadi 3 kabupaten, juga akan berdiri pengadilan baru, dan itu tentu saja membutuhkan hakim-hakim baru. Belum lagi yang pensiun, belum lagi yang kemudian mohon maaf wafat karena COVID dan seterusnya. Itu tentu saja juga menjadi catatan penting bagi pimpinan Mahkamah Agung untuk merumuskan seberapa besar kebutuhan hakim di tahun-tahun ini. Mudah-mudahan kalau memang tahun ini berarti kita harus lebih siap, kalaupun belum saya yakin tidak akan lama, karena juga akan dipertimbangkan tentang kebutuhan hakim, juga jumlah perkara yang ditangani, serta jumlah peradilan yang ada saat ini. Nah, baik. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti bisa dicek di googling penerimaan calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2017. Ini maksud saya sebagai pembelajaran bagi kita, sebagai sebuah istilahnya gambaran tentang bagaimana pola penerimaan dan sistemnya akan seperti apa. Nah, ini yang 2017 lalu ya. Di sini nampak jabatan kualifikasi pendidikan dan jumlah formasi. Ini saya kebetulan 2017 itu termasuk penerimaan calon hakim yang mungkin terbanyak dalam sejarah penerimaan calon hakim di Indonesia. Saat itu yang diterima sekitar totalnya itu 1.600-an. Nah, ini kita lihat formasi umum ini adalah formasi yang istilahnya baik yang komlut maupun tidak komlut bisa masuk di formasi ini. Dia tidak mempertimbangkan komlut tidaknya. Nah, ini biasanya formasi ini paling banyak. Ini kita bisa pahami, pelajari di sini. Ada untuk calon hakim pada peradilan agama ada 543 yang saat itu diinginkan formasinya yang dibuka di sini. Nah, ini juga berkaitan dengan masalah gelar tadi. Problemnya di situ. Coba kita lihat di sini. Untuk jabatan calon hakim pada peradilan umum, kualifikasi pendidikannya S1 hukum. Dia tidak menyebut sarjana. Kalau dia menyebut sarjana hukum, artinya yang dari hukum keluarga Islam, karena gelarnya sudah sarjana hukum, maka dia bisa masuk. Tapi di sini yang disebut hanya S1 hukum. Nah, ini sementara kalau S1 hukum ini identik dengan ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum. Baru kemudian untuk calon hakim pada peradilan agama, ini disebutkan di sini kualifikasi pendidikannya sarjana syariah atau SSC, sarjana hukum Islam atau SHI, atau sarjana hukum. Nah, inilah untuk di calon hakim pada lingkungan peradilan agama disebut sarjana hukum. Nah, ini artinya sarjana hukum ini bisa yang dari ilmu hukum maupun yang dari hukum keluarga Islam. Nah, ini tentu saja menjadi catatan juga bagi saya pribadi dan teman-teman hakim di lingkungan peradilan agama, mengapa masih terjadi diskriminasi. Dan ini memang sejauh ini saya belum tahu persis perkembangannya seperti apa, tetapi tidak lepas dari politik hukum, pengambil kebijakan, masalah
panitia seleksi dan seterusnya. Tetapi paling tidak ini menjadi catatan bagi kami yang saat ini sudah berkiprah di Mahkamah Agung, yang ke depan juga insya Allah akan kami suarakan bagaimana kemudian alumni-alumni dari hukum keluarga Islam ini juga bisa berpeluang kalau ingin menjadi hakim di lingkungan peradilan umum, karena ya istilahnya karena memang kita memiliki kompetensi di situ. Nah, kemudian selain formasi umum, itu kalau kita belajar di tahun 2017 lalu, itu ada formasi Kamlot. Formasi Kamlot ini biasanya sekitar 10% dari formasi umum. Nah, ini kita lihat ada 543 formasi umum, formasi Kamlotnya ada sekitar 62. Nah, ini artinya yang mereka-mereka yang IPK-nya di atas 3,5 bisa mendaftar di formasi ini. Nah, ini juga nanti mahasiswa alumni Hukum Keluarga Islam STAI Darun Najah Jakarta kalau memang ada peluang untuk mendaftar sebagai calon hakim juga perlu dipertimbangkan. Meskipun ijazah kita komplot, tetapi tidak harus kita mengikuti formasi yang komplot, karena harus dipertimbangkan juga. Biasanya formasi komplot ini lebih sedikit. Tetapi kalau kita yakin ya tidak apa-apa, ambil yang komplot. Kemudian di sini formasi khusus dan penempatan. Nah, ini untuk 2017 lalu itu masih ada formasi khusus Papua dan Papua Barat. Jadi di situ untuk Papua dan Papua Barat itu ada 11 jumlah calon hakim yang mau diterima. Nah, kemudian peluang dan tantangan khusus untuk hakim ini juga perlu saya sampaikan kepada adik-adik, mahasiswa, alumni, juga Bapak Ibu sekalian, bahwa hakim itu harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan kami dulu ketika registrasi akhir, itu bahkan diminta untuk merevisi. Bukan hanya siap ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia, tetapi juga ditambah. Siap ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri. Karena di luar negeri itu kan ada KBRI, yang di sana ada atasnya kehakiman, yang tidak menutup kemungkinan juga hakim akan ditempatkan di luar negeri, dan itu kalau mendapat penempatan di luar negeri berarti tidak boleh protes. Karena dari sejak awal kita sudah menandatangani surat perjanjian di atas materai, siap ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri. Di satu sisi, hakim yang ditempatkan di seluruh pelosok tanah air itu adalah sebuah tantangan, karena kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru, lingkungan yang baru, budaya baru, makanan yang modelnya baru, bahasa baru, dengan lokalitas yang baru yang saya katakan juga local wisdom yang baru dan seterusnya. Tetapi di saat yang sama sesungguhnya ini adalah peluang bahwa pembelajaran yang sejati itu seringkali tidak kita jumpai di ruang perkuliahan, seringkali tidak dijumpai dalam webinar seperti ini, tetapi kita akan mendapati secara langsung ketika sudah terjun di masyarakat yang berbeda. Di suku, misalnya saya orang Jawa, di sini sukunya Melayu, tentu saya harus beradaptasi. Atau ada yang sukunya Melayu ditempatkan di daerah timur misalnya, juga harus beradaptasi dan lain sebagainya. Itulah di satu sisi adalah peluang, tetapi di sisi lain adalah tantangan, tetapi harus siap. Jadi kalau kita kaitkan dengan logika fixed mindset dan growth mindset, memang kalau hakim ini harusnya adalah orang-orang yang berpikirnya itu adalah berpikiran maju, kemudian memiliki satu pemahaman bahwa hidup yang justru menantang bukanlah hidup yang nyaman, tetapi kita harus tumbuh, berkembang dari satu keadaan ke keadaan lain, jadi tidak kemudian berada atau terpenjara dalam zona nyaman, tetapi terus kemudian siap untuk ditempatkan dimanapun, siap untuk beradaptasi, belajar dari masyarakat manapun, dan disitulah kemudian kita akan mendapatkan kearifan-kearifan yang tidak didapati oleh mereka yang tidak keliling dan kemudian bertugas di penjuru-penjuru tanah air. Nah, kemudian ini penting juga untuk saya sampaikan bahwa tahapan seleksinya, jadi sering saya katakan di banyak kesempatan bahwa sepintar apapun kita dalam bidang hukum acara, sepintar apapun kita dalam hukum materi, sepintar apapun kita dalam kaidah fikih, dalam baca kitab, dalam memahami teks-teks yang kemudian disusun oleh para ulama terdahulu, tapi jangan lupa kalau kita kemudian ingin menjadi hakim, itu sama juga ketika mau jadi dosen PNS, kita harus melewati yang namanya seleksi kompetensi dasar.
Dan seleksi kompetensi dasar ini sifatnya komputer assisted test, dia menggunakan komputer 100 soal, dikerjakan dalam waktu 90 menit, dan itu belum berkaitan dengan bidang yang kemudian kita tekuni. Jadi kalau kompetensi dasar itu adalah isinya adalah intelijensia umum, kemudian dia wawasan kebangsaan, dan juga karakteristik pribadi, sifatnya psikotes. Jadi tidak bisa, saya kan hakim, ngapain saya diuji wawasan kebangsaannya? Justru perlu wawasan kebangsaan itu supaya ditugaskan dimanapun, kemudian kita memiliki wawasan kebangsaan yang cukup, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, di sini juga untuk seleksi kompetensi bidang, itu ada tiga hal yang diujikan di situ. Kalau sudah lulus SKD, yaitu tentang materi bidang hukum, sama pakai CAT juga, ada 100 soal selama 90 menit. Kemudian yang kedua ada psikotes, yang ini juga harus dipelajari, lama juga tesnya. Kemudian yang terakhir ada wawancara. Dan ini, khusus pelamar calon hakim pengadilan agama ditambah materi membaca dan memahami kitab kuning. Nah, ini yang tidak bisa ditawar, saya yakin di STAI Darun Najah, para mahasiswanya pasti sudah dibekali oleh dosen keterampilan untuk membaca kitab. Bagi mereka yang sudah alumni pesantren pasti akan didalami dan ditambah lagi wawasannya sehingga lebih siap lagi ketika nanti menghadapi ujian membaca kitab kalau memang berkeinginan untuk menjadi calon hakim. Nah, kemudian saat itu alhamdulillah saya untuk tes di calon hakim untuk tahap akhirnya saya dulu peringkat ke-20, dan alhamdulillah nilai psikotes saya sebagaimana saya lingkari di sini itu adalah nomor 2 terbaik nasional untuk formasi umum. Dan tadi disampaikan Pak Hamdan, saya pernah peringkat 1 itu pas latsar, pas prajabatan. Dulu alhamdulillah ranking 1, kemudian rekap terakhir untuk calon hakim yang diangkat menjadi hakim di lingkungan peradilan agama saya nomor 18. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa teman-teman dari alumni maupun mahasiswa hukum keluarga Islam harus menyiapkan diri sebaik mungkin, dan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat tidak harus menjadi hakim. Untuk menjadi alumni hukum keluarga Islam yang berguna tidak harus menjadi dosen. Tapi kalau teman-teman memiliki kesempatan, peluang, dan passion untuk menjadi hakim, jadilah hakim yang terbaik. Jadilah hakim yang memberikan manfaat. Jadilah hakim yang memutus dengan seadil-adilnya. Kalau jadi dosen pun demikian, karena memang bidang garapnya ataupun peluang karirnya sangat luar biasa, bisa menjadi peneliti, belum lagi yang menjadi KUA sebagaimana disampaikan Pak Hamdan di awal tadi, juga tidak kalah pentingnya profesi itu untuk memberikan pelayanan ke masyarakat juga. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah nanti kita lanjut di tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Hamdan, moderator. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Hakim kita, Bapak Samsul Zakaria, SSC MH, yang telah memberikan maklumat, pemaparan yang luar biasa untuk mahasiswa-mahasiswi kami, dan juga para alumni, kepada Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Bagaimana para hadirin, masih semangat ya pada webinar kali ini? Telah masuk berbagai macam pertanyaan sehingga kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Pertanyaan ini rata-rata ditanyakan secara private, mungkin malu gitu ya kalau nanya secara everyone di sini ya. Maka mereka menanyakan secara private, menanyakan kepada Pak Andi Syafrani juga dan juga kepada Pak Samsul Zakaria. Pertanyaan pertama ini sebetulnya kepada Pak Hakim juga Pak dosen ini. Jadi pertanyaan dari mahasiswa, Assalamualaikum, saya dari mahasiswa salah satu perguruan tinggi. Apa bisa lulusan HKI menjadi hakim di pengadilan negeri? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakim dan juga Pak Andi Syafrani. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua mirip berkaitan. Kalau misalnya disampaikan oleh Pak Hakim Samsul Zakaria, kalau kita tidak bisa masuk ke PN, apa bisa diubah Pak Andi? Nah, itu pertanyaannya. Jadi apakah peraturan itu bisa diubah? Mungkin melalui Panselnas atau apa begitu? Itu pertanyaannya berkaitan. Yang pertama, apakah bisa HKI itu menjadi hakim di pengadilan negeri, dan apakah peraturan hakim saat ini bisa dirubah begitu?
Mungkin ini dijawab oleh Yang Mulia Syamsul Zakaria, lalu ditambahkan oleh beliau Bapak dosen sekaligus advokat Bapak Andi Syafrani. Waktu dan tempat kami aturkan. Fadhol Ustaz. Baik, saya jawab sekilas. Sebenarnya sudah saya singgung tadi di materi saya, memang problemnya di situ. Jadi kalau saya jadi pimpinan Mahkamah Agung maunya open aja, karena memang gelarnya sudah SH, kemudian kompetensinya juga di sana, yang penting dibuka aja keran itu. Kalau memang dia lulus seleksi, ya tidak ada masalah, berarti memang sudah siap bersaing dan memiliki kompetensi yang cukup. Kalau tidak lulus ya, yang penting peluang itu ada. Tapi sejauh ini, sebagaimana yang saya paparkan tadi, sistemnya masih seperti itu, yang 2017 lalu. Tetapi ya saya pikir itu kaitannya dengan tadi lah. Political will tadi, kaitannya dengan politik hukum, ya karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa memang beliau-beliau yang sekarang di pimpinan Mahkamah Agung memang hakim agung di Kamar Agama itu ya jumlahnya masih tidak sebanyak yang di lingkungan peradilan umum, tapi saya pikir beliau-beliau pasti memikirkan itu, dan saya bersama teman-teman hakim insya Allah juga akan menyuarakan supaya keran itu bisa dibuka sehingga lebih fair, karena mereka pun yang katakanlah misalnya tidak belajar tentang hukum waris secara detail, tidak belajar tentang wakaf, hibah, sodakoh secara lebih komprehensif, tidak belajar tentang hukum perkawinan Islam secara mendetail sebagaimana kita pelajari, bisa juga memiliki peluang untuk masuk di pengadilan agama. Mengapa kita tidak? Tapi memang saya katakan tadi, kalau untuk profesi lain sudah banyak yang dibuka kerannya, tidak ada diskriminasi, tetapi untuk hakim ya karena terbentur masalah teknis penerimaan tadi, tetapi saya pikir kami akan berusaha untuk menyuarakan itu, dan itu sudah menjadi kegelisahan saya secara pribadi, tetapi yang sejauh ini memang masih posisinya seperti itu. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Hamdan. Oke, terima kasih Pak Hakim. Masuk ke Pak Andi ya. Bagaimana apa bisa diubah sebagai disampaikan Pak Andi? Pak bisa masuk. Pak dosen, Pak Andi Syafrani masih bersama kami. Oh, Pak Andi keluar ya. Oke, mungkin nunggu beliau. Sembari beliau masuk, kita berikan kesempatan kepada Mbak atau Ibu Miftahul Jannah. Tadi udah raise hand ya. Silakan sampaikan pertanyaannya kepada Pak Hakim atau Pak dosen. Jadi unmute dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang kepada saya. Luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dua pemateri yang luar biasa yang sudah mempresentasikan atau yang sudah membicarakan masalah ini. Sebelumnya saya ingin cerita. Jadi saya lulus di STAI Darul Najah dengan prodi hukum. Kemudian di berikan kesempatan untuk belajar Bali melanjut di Universitas Muhammadiyah HTM Hukum Tata Negara. Agak sedikit rancu ya dari S2 karena orang yang lebih baik tangan. Kemudian yang pertama, saya ingin bertanya, apakah ada kasus-kasus tertentu yang tidak memperbolehkan hakim perempuan itu memutus suatu perkara? Jadi ketika seorang perempuan jadi hakim, apakah tidak memperbolehkan seorang hakim perempuan ini memutuskan suatu perkara itu? Lalu yang kedua, saya ingin bertanya tentang pengalaman. Jadi selama Bapak menjadi hakim, apakah apakah ada tantangan atau kita tahu itu profesi sangat mudah gitu. Jadi dia memutus berbagai perkara. Jadi mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih nanti ketika saya jawab kepada moderator yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ma'am Toljana. Fadol, Ustaz Samsul Zakaria bisa memberikan jawaban. Baik, sambil saya jawab, Mbak Miftah, mungkin untuk pertanyaan keduanya bisa ditulis di kolom chat ya. Tadi agak terputus, jadi kita tidak bisa menangkap yang pertanyaan kedua tadi. Nanti akan ditulis. Ya, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi tadi menarik, saya komentari sedikit, Mbak Miftah dari alumni Hukum Keluarga Islam, kemudian mengambil S2 di apa tadi, kenotariatan kalau tak salah ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pendaftaran calon hakim, itu yang di apa ya istilahnya, yang dianggap itu adalah ijazah S1-nya. Jadi nanti diabaikan ijazah S2-nya karena hakim ini kan dia praktisi bukan akademisi. Kalau akademisi sebagai dosen sekarang mutlak memang harus S2. Tetapi karena hakim ini adalah praktisi, maka ketika mendaftarkan diri sebagai calon hakim, maka yang diposisikan adalah yang ijazah S1-nya. Sehingga kalau S1 kita hukum keluarga Islam, gelarnya SH, sepanjang aturannya masih belum berubah, ya berarti yang bisa kita bidik adalah hakim di lingkungan peradilan agama. Sebaliknya, misalnya ada kawan kita yang mengambil ilmu hukum di UGM misalnya, atau di UI, kemudian dia mengambil S2 hukum keluarga, misalnya di UIN Syarif, maka dia bisa mendaftar sebagai hakim di lingkungan peradilan agama maupun di lingkungan peradilan umum. Karena dia pakai ijazah S1-nya tadi, yang ilmu hukum tadi. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada perkara-perkara tertentu yang kemudian hakim perempuan tidak diperbolehkan untuk mengadili? Nah, inilah salah satu bentuk perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, bahwa kita di Indonesia ini kan sudah sejak lama perempuan itu bisa menjadi hakim. Jadi sama posisinya dengan laki-laki. Jadi tidak ada kemudian pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks dia ingin menjadi hakim. Kemudian dalam perkara-perkara yang diadili pun sama. Jadi baik hakim laki-laki maupun yang perempuan juga sama, memiliki peluang yang sama untuk mengadili perkara apapun, sehingga tidak ada pembedaan atau diskriminasi. Jadi misalnya kalau masalah perceraian harus laki-laki, tidak. Ya bisa juga perempuan, sama saja sesuai dengan majelis yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Termasuk kalau misalnya di pengadilan tertentu, misalnya hakimnya banyak yang perempuan, tidak menutup kemungkinan satu majelis itu 3 orang hakimnya perempuan semua, dan itu tidak ada masalah, sehingga tidak perlu khawatir. Karena saya pernah juga mengisi webinar di kesempatan yang lain, ada yang bertanya, saya perempuan tidak mau jadi hakim kan? Tidak bisa. Sebetulnya bisa, banyak. Pas kami pendidikan calon hakim di PA Kabupaten Malang, maka di sana jumlah kami 15 orang. Jadi yang 10 orang itu laki-laki, yang 5 orang perempuan. Nah, ini artinya keran bagi akhwat atau perempuan juga besar untuk menjadi hakim, tidak menutup kemungkinan. Kemudian ke pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalaman Bapak sendiri ketika menjadi hakim? Apakah tantangan terbesar menjadi hakim? Jadi tantangan terbesar menjadi hakim ini kan sebetulnya ya begini, kalau orang pergi ke kantor KUA itu pasti bawaannya senyum, senang, tertawa begitu ya, karena mau nikah gitu kan. Tapi kalau orang datang ke pengadilan agama itu pasti bawa masalah. Jadi namanya orang bawa masalah itu kan pasti bawaannya tidak enak. Jadi kita itu berhadapan dengan perasaan, bermain rasa. Kalau orang KUA, asal persyaratannya lengkap, beres kan, diumumkan, nikah. Tapi kalau hakim kan tidak seperti itu. Dan dalam konteks perceraian misalnya, tidak boleh suami istri itu bersepakat untuk cerai, kemudian langsung kita ceraikan. Tetap harus ada pembuktian. Karena dalam masalah perceraian, tidak diperbolehkan adanya kebohongan. Karena dikhawatirkan, ya kalau memang
mereka sepakat cerai. Tapi kalau itu atas kebohongan, akhirnya kita menceraikan rumah tangga yang sesungguhnya masih mungkin untuk dipersatukan. Jadi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang sebagai laki-laki juga, Mbak Miftah, di persidangan kita ingin menitikkan air mata. Ini saya sampaikan salah satu kasus. Ini tidak menyebut nama karena tidak boleh ya, tapi sebagai gambaran saja. Jadi saya pernah ada satu kasus perceraian, kemudian saya tanya kepada para pihak itu, perempuan kebetulan cerai gugat, saya tanya, kalau ibu sendiri sesungguhnya masih sayang tidak sama suami? Apa yang dia jawab? Saya sangat sayang, masih sayang sama suami saya. Pernah satu ketika dia sedang bersama dengan selingkuhannya, saya pegang tangannya, saya peluk dia, tapi apa yang terjadi? Tangan dia itu justru memeluk selingkuhannya itu. Nah, saat itu sebetulnya saya berada dalam satu momen yang betapapun saya sebagai laki-laki ingin menitikkan air mata, betapa beratnya perjuangan seorang wanita untuk mempertahankan cintanya, tetapi dia harus berhadapan dengan laki-laki yang ternyata tidak menghargai cinta istri sahnya dan memilih bersama selingkuhannya. Dan saya harus mengadili itu dan harus berhadapan dengan situasi seperti itu. Jadi di satu sisi itu tantangan, tetapi sebetulnya itu adalah seni, mengadili itu juga adalah seni. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan seharusnya hakim itu menyediakan 2 hari yang berbeda. 1 hari mengadili, 1 hari merenungi. Jadi merenungi apa yang sudah kita putuskan, juga kita menyiapkan emosi diri kita untuk memutuskan hal lain. Maka dalam Risalatul Qodoknya Umar bin Khattab itu adalah kita harus memperlakukan semua pihak itu dengan seadil-adilnya. Asi bainan nasi majlisika wa qadaika hatta la yatma'a syarifun fi haifika, dan seterusnya itu. Jadi orang yang kuat itu tidak kemudian bersandar pada ketidakadilan kita. Dan orang yang lemah pun agar masih bisa mendapatkan keadilan kita. Jadi di satu sisi begitu. Kadang-kadang kita kalau melihat orang datang, sudah tahu istrinya membantu dia bekerja, tapi suaminya nggak pengertian, justru bermain serong dan lain sebagainya. Seolah-olah kita ingin memutus dengan segera, tapi tidak seperti itu. Layak adiyanal hakim wa huwa ghadban. Dalam hadis seperti itu. Jangan sekali-kali seorang hakim itu memutuskan perkara sementara dia dalam keadaan marah. Harus tenang. Harus kemudian slow, harus rileks, harus mendengar keterangan dua belah pihak secara berimbang. Jadi tidak boleh kita bermain perasaan, wah ini jelas benar yang ini, suaminya pasti salah, langsung aja saya jatuhkan cerainya. Tidak seperti itu. Kemudian terakhir, tantangan terbesarnya adalah, jadi pas saya masih awal-awal tugas di sini, ini ada kejadian di Nanggro Aceh Darussalam, di Aceh sana. Kebetulan anggota majelisnya itu kawan saya, teman pendidikan. Itu ada para pihak yang kemudian setelah putusan itu dibacakan, dia maju. Ketua majelisnya, majelis hakimnya menyangka dia maju ingin konsultasi, tidak terima dengan putusan, ingin banding. Tapi apa yang terjadi? Dia ternyata mengambil palu hakim itu, dan kemudian dipukulkan ke ketua majelisnya. Nah, ketika kejadian itu terjadi, kira-kira hari Rabu kalau tidak salah, hari Kamisnya saya sidang. Dan sidangnya itu pembacaan putusan. Nah, ketika itu ya harap-harap cemas. Karena pasti momen kejadian di Aceh itu juga akan terbayang-bayang. Akhirnya sebelum kita bacakan putusan, kami sepakat dengan ketika itu ketua pengadilannya sebagai ketua majelis, Pak, kita atur ini pembacaan putusannya harus bergantian. Nah, ini juga strategi. Jadi kalau hakim bertiga ketika baca putusan, yang baca kok hanya satu orang, itu kesannya ini yang bikin putusan satu orang itu aja. Padahal yang namanya putusan itu kan putusan bersama, sehingga harus dipecah konsentrasi orang yang mau marah itu, kalau baca putusan harus bergantian. Dan itu saya sebagai anggota majelis, saya pastikan tangan kiri saya itu bisa mengambil palu sidang itu. Kalau sewaktu-waktu dia maju, mau saya ambil dulu palunya. Ya bukannya kami takut. Apa sih hebatnya hakim bertengkar dengan para pihak? Kan tidak ada hebatnya. Jadi ya kalau ada sesuatu ya lebih baik kita menghindar atau kabur. Tapi disitulah seninya. Disitulah bagaimana kita mengatur strategi. Disitulah bagaimana kemudian kita bisa mengambil pelajaran, belajar dari teman kita. Juga kita bagaimana mengambil sikap dalam bersidang, termasuk
kapan kita harus serius, kapan ada waktunya juga kita agak-agak bercanda. Karena kalau sidang isinya serius terus juga kadang-kadang kasihan yang datang kepada kita. Dan kita sebagai hakim meskipun para pihak itu salah juga harus diuji emosi kita. Jangan sampai marah, jangan sampai kita emosi. Karena orang yang datang ke kita itu kan minta penyelesaian dari masalah dia. Kalau kita marah-marah, semakin bertambah problem hidupnya. Nah, jadi karena mereka datang bawa masalah, kita tetap harus ramah. Saya sering katakan ke kawan-kawan saya pegawai di kantor juga bahwa kita sebagai aparatur peradilan dibayar oleh pemerintah itu untuk senyum, bukan untuk cemberut. Dibayar untuk melayani dengan ramah, bukan untuk marah. Nah, kira-kira begitu. Bapak Ibu dosen juga di kampus juga begitu, yang suka marah-marah itu seharusnya ingat bahwa digaji, dibayar itu untuk melayani dengan ramah, bukan untuk menghakim. Allah alam lah, kira-kira seperti itu. Tapi menarik Mbak Miftah, saya appreciate dengan pertanyaannya, dan saya yakin kalau Mbak Miftah nanti ada kesempatan, siapkan sebaik mungkin, peluang luar biasa, dan saya yakin kalau ada penerimaan mungkin agak banyak juga yang diterima sehingga peluang itu besar. Dan semuanya untuk hadirin yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Amin. Oke, terima kasih kepada Yang Mulia Samsul Zakaria dan juga Mbak Miftahul Jana yang sudah menyampaikan pertanyaan ya. Ini di kolom komentar ada yang ingin menanyakan secara langsung, yaitu Mas Dwi Putrajaya. Ayo kita panggil Mas Dwi Putrajaya, masih bersama kami. Mas Dwi Putrajaya. Tadi raise hand. Oh tidak ya, belum ya. Oh, coba kembali ke pertanyaan yang awal tadi, mungkin ke Pak Andi. Mungkin Pak Andi bersama kami, Pak Andi, Pak dosen Pak Andi. Iya. Tadi pertanyaan yang belum sempat dijawab. Iya Pak Andi. Tadi belum sempat terjawab, tapi Bapak tadi keluar. Mungkin bisa disampaikan kepada kami terkait dengan tadi apakah peraturan keluar. Jelas suara saya Pak Andi? Ya jelas. Terkait dengan pertanyaan dari peserta webinar tadi, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan khususnya di ranah hukum atau apa terkait dengan lulusan HKI untuk bisa masuk ke ranah peradilan lain seperti pengadilan negeri tadi. Kalau tadi dipaparkan oleh Yang Mulia Hakim seperti itu fakta di lapangan, tapi mungkin apakah ada upaya begitu Pak Andi, atau ada GR atau apa, atau coba bisa dipaparkan Pak Andi. Terima kasih. Oke, tadi saya kira udah dijawab ya sama rekan saya tadi, Pak Samsul. Ini adalah bicaranya political will atau policy, ya bicaranya policy. Nah, policy artinya ya apa yang disepakati oleh pengambil kebijakan. Nah, ini disampaikan memang masih ada diskriminasi lah gitu buat kawan-kawan alumni Fakultas Syariah untuk bisa berkarir di luar kamar pengadilan agama. Nah, ya tentu ini mungkin merespons situasi dan masih kuat seperti yang kan stigma third class ya. Ini kan stigma third class tadi masih ada tertanam di kepala kita. Bahkan di kepala para pengambil kebijakan ya kan. Bahwa kita ini alumni Fakultas Syariah dianggap masih belum kompeten lah untuk melampaui gitu ya dari apa yang menjadi lapak awal kita, kira-kira lapak awal kita pengadilan agama. Nah ini saya kira perdebatannya sama dulu ketika undang-undang advokat pertama kali disahkan gitu ya. Itu ada perdebatan yang cukup historis terkait dengan non fakultas. Ada dua kubu. Yang pertama diwakili oleh almarhum Bang Buyung yang pada saat itu menolak Mungkin sinyal dari Pak Andi ya kurang bagus. Cek Pak Andi.
Oh ya. Oke, mungkin karena sinyal ya, mungkin Ya, sehingga terus ya, sorry nih. Oh iya. Handphone yang satu kepanasan handphonenya, jadi langsung off dia. Oke, Iya, silakan Bandi. saya lanjut tadi ya tentang sejarah